Indonesia kembali menjadi sorotan media Vietnam. Dengan bertambahnya pemain naturalisasi seperti Emil, Dean, dan Joy, media Vietnam menyoroti langkah besar Indonesia dalam mempersiapkan skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini strategi Jitu untuk bersaing di level tertinggi? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Halo Garuda fans, Timnas Indonesia kembali menjadi bahan pembicaraan kali ini di media Vietnam. Pasalnya, langkah naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia menjelang fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat perhatian besar. Dengan Emil, Dean, dan Joy yang baru saja menyelesaikan sumpah WNI, jumlah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia semakin bertambah. Pelatih Patrick telah memanggil 27 pemain untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Dari jumlah tersebut, 16 pemain adalah naturalisasi, itu berarti 60% skuad Timnas Indonesia terdiri dari pemain keturunan atau yang pindah kewarganegaraan. Dan jumlah itu masih bisa bertambah dengan kehadiran Emil, Dean, dan Joy yang kini hanya tinggal menyelesaikan perpindahan federasi ke PSSI. Media Vietnam pun langsung bereaksi terhadap situasi ini. Salah satu media Vietnam, The Joy, menyoroti bahwa Emil, Dean, dan Joy masih harus menyelesaikan proses perpindahan asosiasi dengan FIFA sebelum bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Dalam artikelnya, mereka menulis, mereka kemudian akan menyelesaikan prosedur pengalihan asosiasi dengan FIFA bersama Mulyadi dari Federasi Sepak Bola Italia dan Joy serta Dean James dari Federasi Sepak Bola Belanda. Mereka juga menambahkan bahwa batas akhir pendaftaran pemain adalah 13 Maret. Jika ketiga pemain ini tidak selesai tepat waktu, mereka masih bisa diamankan saat melawan Bahrain pada 25 Maret. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi, media Vietnam melihat bahwa Indonesia semakin serius dalam membangun tim yang kompetitif di Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C, yang berarti perjuangan masih panjang. Hanya 2 tim teratas yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan keempat harus menjadi fase keempat kualifikasi. 2 tim terbawah otomatis gugur. Maka, laga melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret akan sangat krusial bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Jadi, apakah naturalisasi ini benar-benar menguntungkan Timnas Indonesia? Positifnya, menambah kualitas dan pengalaman di skuad Garuda. Membantu Timnas bersaing dengan tim-tim besar di Asia, mempercepat pengembangan sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. Tantangannya, media negara lain, termasuk Vietnam, mulai mempertanyakan identitas Timnas Indonesia. Adaptasi pemain baru bisa menjadi tantangan dalam membangun chemistry tim. Namun yang jelas, kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia. Jadi, Garuda fans, apa pendapat kalian tentang banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia? Apakah ini langkah tepat untuk memperkuat tim atau ada tantangan yang harus dihadapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.